Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua, dan di video kali ini gue bakalan coba untuk mereview secara singkat soundcard yang ada di depan gue ini. Ini adalah soundcard eksternal X10 dengan brand, gue nggak tahu ini brandnya kali ya, E-Nile. Dimana soundcard ini sedikit istimewa, sedikit berbeda karena sudah memiliki build phantom power 48 volt yang pastinya bisa mengangkat mikrofon atau suara mikrofon semacam mikrofon Scarlett, kemudian mikrofon Agatron atau mikrofon Samson C01 ataupun C03. Nanti untuk kualitas suara Phantom Power bakal gua tunjukin dengan menggunakan mikrofon Samson C01 yang gua punya. Oke, langsung aja kita ke boxnya. Di sini ada gambar dari soundcard itu sendiri yang gambarnya juga sedikit lebih millennium. Jadi dia ada lekukan-lekukan semacam itu, dan gue pilihnya yang warna putih ya. Di sini warna hitam, tapi gue pilihnya yang warna putih, makanya backgroundnya tuh warna hitam biar kelihatan jelas. Di sini tertera X10, kemudian ini bisa Android, Apple, dan Windows. Maybe ya karena di sini ada tulisannya ya. Untuk bagian belakang sendiri spesifikasinya ini yang perlu gue liatin ya. Di sini ada 48 volt Phantom, jadi profesional mikrofon, dan ada 5 volt mikrofon. Jadi ada colokan jack 3,5 mm dan ada colokan XLR. Nanti gue liatin ya untuk interface-nya. Kita langsung aja buka soundcard-nya seperti apa dan apa aja yang bakalan kalian dapat dalam kotak ini. Untuk harga sendiri ini harganya sekitar 800 sampai 900 ribuan ya. Ini ada kabel-kabel, kemudian ada kertas manual, dan di sini ada soundcard-nya. Gue nggak tahu baterainya masih ada atau enggak ini. Kita kepinggirkan terlebih dahulu boxnya ya. Oke, kabel-kabel seperti biasa. Di sini ada sekitar 4 kabel, di mana satu kabel yang berfungsi untuk charge dengan koneksi masih microbi ya, bukan Type C ya. Tapi nggak tahu gue ini Type C bukan. Oh, ini Type C. Jadi untuk charge-nya Type C, kayaknya untuk AUX-nya masih menggunakan microbi. Kemudian ada 2 kabel AUX jack 3,5 to jack 3,5. Jadi untuk ke handphone ya. Dan kertas manualnya ya seperti biasa, kertas manualnya. Dan ini hanya selembar kayak gini ya. Oke, ini kertas manualnya ya. Kita langsung aja ke soundcard-nya, kita coba nyalain terlebih dahulu ya. Oke, cakep. Oh, kita matiin dulu ya. Nanti lampunya, nah ini kan mati nih. Lampunya gue coba matiin biar kelihatan openingnya seperti apa nih. Cakep. Openingnya cakep banget. Oke, kita langsung ke soundcard-nya. Untuk build quality sendiri, ini terbuat dari bahan full plastik, tidak ada metalnya sama sekali. Jadi ini full plastik atas bawah, ada penyanggahnya juga di bagian bawah. Belakang tidak ada keterangan apapun. Kemudian untuk beratnya sendiri ini hampirlah 1 kilo ya. Dan desainnya bisa kalian lihat di sini agak-agak ngelekuk ya, kayak robot. Mungkin kayak robot ya, desain robot kayak gitu. Kemudian untuk displaynya sendiri, di atas ada reverb volume, kemudian di sini ada tombol on off. Dan di sini ada tombol Bluetooth dan Phantom Power 48 volt. Kemudian di sini ada monitor volume, ada recording volume, company instrument volume, dan ada 2 ya company instrument volumenya. Kemudian untuk knob control up and down, ini untuk high, bass, dan mic volume ya, tinggal ada low berarti. Untuk tombol-tombol sendiri, ini ada denoise-nya juga, jadi dipastikan soundcard ini tuh bakalan ngehasilin suara yang cukup jernih karena bisa menyaring noise yang masuk. Kemudian ada mic-nya di sini function. Nanti kita bakal coba tes satu-satu ya untuk ini efek suaranya. Dan ini adalah efek reaksinya seperti biasa, cuman lampunya memang dia bakalan nyala terus. Gue nggak tahu kapasitas baterainya berapa ini. Yang jelas pasti kapasitas baterainya lebih besar karena sudah memiliki Phantom Power 48 volt. Biasanya Phantom Power itu kan terhubung ke listrik ya, tapi ini Phantom Powernya terhubung ke baterai, jadi otomatis baterainya itu harus lebih besar kapasitasnya. Maybe, tapi nanti kita coba ya. Kemudian di bagian atas ada display untuk tangga suara ya. Untuk interface-nya sendiri nih. Oke. Jadi ada 2 colokan mic 3,5 mm
mic ini dan mic ini dynamic. Sebenarnya ini bukan dynamic ya, dynamic tuh sebenarnya masuk ke yang Phantom Power 48 volt biar suaranya lebih powerful. Kemudian ada Live 1, Live 2, ada headset, speaker dan earphone dan accompany instrumen. Kemudian ada satu colokan untuk XLR. Ini yang male ya. Jadi nanti colokan ke mikrofonnya tuh yang female 48 volt, ada OTG dan ada USB. Oke, jadi chartnya menggunakan USB micro B, sementara untuk OTG nya itu menggunakan Type C ya. Oke, dan itu bagian belakangnya. Kemudian kita langsung aja cek untuk kualitas suaranya seperti apa. Soundcard ini hasil kualitas suaranya, apakah bagus atau tidak, perbedaannya seperti apa ketika di input ke mic 1 ini nih dan yang 48 volt. Nanti bakal kerasa beda dah suaranya. Gue nanti bakal coba untuk input langsung aja dua. Yang ini yang BM800 dan yang ini menggunakan mikrofon Samson C01. So, kita langsung aja. Let's find out and let's go. Oke, kali ini gue udah coba untuk menghubungkan soundcard eksternal X10 ini ke smartphone yang gue punya. Jadi ini ngerekam langsung dengan menggunakan smartphone tanpa proses editing apapun. Dan gue langsung menggunakan kabel AUX 3,5 mm ke colokan live dan diinput ke bagian jack smartphone. Jadi caranya seperti itu. Kalau misalkan pengen langsung ngerekam, ini bisa dipakai untuk kamera ataupun untuk recording ya. Di kayak yang apa sih? Aplikasi recording kayak gitu lah. Tapi kalau misalkan kamera kalian nggak support untuk mic eksternal, kalian tinggal download aja aplikasi Open Camera agar bisa support. Jadi nanti di Open Camera kalian bisa setting untuk sumber suaranya itu dari mikrofon eksternal, bukan dari mikrofon internal. Nah kebetulan karena smartphone gua menggunakan Note 8 dari Samsung dan itu support, jadi gue nggak perlu menggunakan aplikasi Open Camera. Oke, kita langsung aja ke soundcardnya ya. Di sini settingannya untuk mikrofon sendiri menggunakan mikrofon BM800. Ini mikrofon yang pertama dan diinput ke bagian jack 3,5 mm yang ada di bagian ini. Sebenarnya ada dua, ada mic, ada dynamic dengan jack 3,5 mm. Itu artinya powernya itu sumbernya itu hanya 5 volt untuk bisa menghidupkan mikrofon BM800. Sementara untuk yang kedua, gue menggunakan mikrofon Samson C01 yang sering gue pakai untuk recording dan itu diinputnya ke bagian XLR yang ada tulisan 48 volt. Jadi phantom powernya udah ada di dalam ini ya. Nah di sini phantom powernya belum gue aktifin. Nanti kalau gue aktifin jadi feedback, makanya gue matiin dulu ya. Untuk kualitas suaranya nanti bakalan kita coba. Perbedaannya sebenarnya jauh banget sih. Pertama tadi gue coba antara mic ini nih yang hanya diinput ke bagian jack 3,5 mm dengan mic Samson yang diinput ke bagian phantom power yang XL itu jauh banget. Nanti bakalan gue tunjukin. Dan ini adalah kualitas suaranya. Gue coba untuk angkat mic-nya. Dan ini adalah full ya untuk volume mikrofonnya. Dan di sini ada efek high dan bass. Oke, dan ini adalah full. Kemudian reverb-nya. Oke, dan ini adalah reverb-nya. Di sini posisi untuk volume mikrofon, volume bass dan volume high itu udah ada di atas semuanya. Kemudian denoise-nya juga udah ditekan, jadi hasil suaranya itu lebih jernih. Untuk kualitas suara sendiri, gua dengar di headset itu cukup lumayan keras, cukup lumayan ngangkat dan cukup lumayan jernih ya. Ini di mikrofon BM800 ini. Tapi gue nggak tahu apakah hasil suaranya sama dengan apa yang kalian dengar. Itu karena biasanya berbeda ya antara apa yang keluar di headset dan yang kerekam di video. Itu kadang beda. Nanti kalian bisa merasakan sendiri dan di sini gue nggak ada proses editing apapun. Kemudian gue coba untuk menyalakan si Phantom Power ini ke yang mic Samson ini ya. Oke, kita coba untuk menyalain dulu ya. Terus, oke ini yang mic ini ya, yang jack 3,5 mm. Sementara ini kalian bisa ngerasain perbedaannya seperti apa dengan menggunakan Phantom Power ini. Padahal ini adalah mikrofon Samson C01, dimana kalau misalkan hanya di input ke soundcard yang semacam ini tuh nggak bisa, tapi soundcard X10 ini bisa ngangkat mikrofon sekelas Samson gitu.
Samsung Scarlett ini contohnya ya. Dan ini adalah mikrofon BM800. Beda kan? Ini beda kan? Suaranya lebih kenceng, keras banget di headset. Meskipun jaraknya gua nggak deket ya, malahan jauh ini, tapi masih ketangkep. Apalagi kalau deket ini ke telinga tuh bener-bener overpower. Nah ini yang jack 3,5 mm. Oke, dan itulah hasilnya setelah menggunakan phantom power. Apalagi kalau misalkan mikrofon BM800 ini menggunakan phantom power, mungkin bakal lebih kenceng lagi. Cuman karena dengan menggunakan volt 5 volt aja bisa nyala, apalagi dengan yang 48 volt, mungkin ini nanti jaringan ininya bakalan rusak ya. Jaringan. Oke, perbedaannya ya. Jadi soundcard ini bisa kalian gunakan bahkan untuk recording. Jadi untuk recording dengan menggunakan gitar di input ke Adobe Audition atau Audacity, dan kualitas suaranya juga sangat-sangat mendukung sekali. Tapi ya memang noise-nya jadi besar karena range penangkapan suaranya itu jadi lebih luas. Oke, ini spesial banget. Ini soundcard spesial banget karena udah punya phantom power 48 volt, jadi kalian gak usah beli phantom tambahan. Oke, dan beberapa efek yang bisa kalian pakai di sini. Ini apa ya? Ini adalah efek mic, function, apalagi nih, ini ya semacam efek-efek biasa lah. Tapi apakah ini langsung berubah? Sama, oh sama ya, cuma noise-nya keras banget. Sama ya, langsung berubah. Kemudian ini ada electric sound, ada sync, dodge ini untuk mematikan backsound. Kita balik lagi ke mic. Kemudian di sini ada beberapa. Oke, dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh Soundcard External X10 ini. So, what do you think? Silahkan tulis di kolom komentar untuk pendapat kalian tentang Soundcard X10. Let's. Ini untuk dubstep bisa ya.